hari ini saya sudah bisa berdiri di kaki saya sendiri. Ibarat katanya saya lagi sudah merasakan yang namanya bonsai itu ternyata bisa untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk bisa nyokolahin anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rigar dari Sukabumi. Halo Sobat Tani. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai kegiatan sehari-hari saya di bonsai. Jadi awal pertama saya tertarik dengan bonsai itu ada satu kejadian yang memang waktu itu tidak sengaja saya buang satu bawang di dapur. Saya buang di satu, kemudian saya lihat ternyata si bawang itu tumbuh dengan sendirinya. Nah di situ ya memang dari awal pengalaman saya belum pernah yang namanya menanam itu. Dengan ketidaksengajaan itu, jadi mulai ada rasa penasaran terhadap satu tumbuhan. Kita bicara sebelum saya terjun ke bonsai. Nah satu ketika saya pernah berjalan di satu kota yang memang saya ketemu dengan satu taman yang memang di situ memberikan nilai lebih untuk saya lihat. Nah, dari situ mulailah saya tertarik untuk mencari tahu mengenai keilmuan bonsai. Dan salah satunya itu adalah saya berkunjung ke beberapa rekan-rekan yang memang lebih dulu terjun di bonsai. Saya itu adalah salah satu karyawan swasta yang lumayan lama, hampir sekitar 11 tahun ya. Di tengah-tengah perjalanan saya sebagai karyawan, jadi ada satu perjalanan di mana saya mulai ada ketertarikan dengan salah satu jenis bonsai ini. Jadi ada salah satu pengalaman itu yang memang saya itu mempunyai keyakinan bahwa di bonsai ini adalah salah satu industri yang memang bisa menguntungkan. Dan memang sampai hari ini alhamdulillah ketika memang dengan perjalanan saya selama di waktu itu saya kerja, hari ini saya sudah bisa berdiri di kaki saya sendiri. Ibarat katanya saya lagi sudah merasakan yang namanya bonsai itu ternyata bisa untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk bisa nyokolahin anak-anak kita. Jadi bonsai ini saya sangat bersyukur ketika memang hari ini saya bisa bisa mempunyai hobi yang memang hobi bisa menghasilkan dan bisa menghidupi keluarga. Jadi itu yang membuat saya lebih termotivasi lagi mengenai bertani bonsai. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa kebun yang memang sudah saya garap. Sampai hari ini mungkin ada 4-5 kebun lah. 4-5 kebun yang memang sudah saya garap dan itu bervariasi. Ada yang baru tanam nih, kebetulan ini musim tanam ya, masuk musim penghujan. Jadi yang paling lama itu usianya kebun pertama itu hampir 4 tahunan, masuk ke 4 tahun. Jadi dari mulai pembibitan, mulai dari kita kan semua serba sendiri ya, kita nggak beli. Jadi ketika kita mau tanam itu semua kita kerjakan, kita cangkok dulu, kita setek, kita simpan di polybag sampai ke kebun. Nah, yang sampai ada beberapa tahapan yang memang saya kerjakan, mulai dari pembibitan sampai pembesaran. Nah, dari pembesaran kita sudah besar, kita angkat dan kita naik lagi tuh. Konsepnya beda lagi ketika memang sudah dari material bonggol masuk ke programan. Jadi itu udah mulai naik ke karpet untuk diprogram di atas. Karena memang program bonsai itu harus memang pas kita jongkok itu depan mata kita. Jadi ada beberapa itulah konsep yang akan kita kerjakan. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berjalan. Ini adalah salah satu pohon jenis Asoka yang memang dia salah satu jenis bonsai yang berbunga ya. Ini perjalanan saya dapat pohon ini, dapat waktu itu dari rekan bonsai juga.
yang ada di Palembang. Karena memang kebetulan di Sukabumi itu salah satu jenis tanaman ini sangat langka, akhirnya saya ngambillah dari rekan bonsai yang ada di Palembang. Ini adalah salah satu pohon yang pertama kali saya jatuh cinta terhadap satu pohon ini. Ini nama pohon ini pohon boksus yang memang habitat aslinya itu dari Taiwan. Nah ini saya dapat, mungkin ini saya hampir tangan keempat ya. Pertama mulai dari Jepara, Kuningan sampai ke Tangerang, akhirnya ini bisa singgah juga di rumah saya. Jadi perjalanan pohon ini memang cukup memberikan memberikan pengalaman mengenai perjalanan saya di bonsai. Dan sampai hari ini pohon ini salah satu pohon yang memang saya banggakan, dan beberapa kali pohon ini sudah masuk ke beberapa kali masuk ke kalangan kontes ya. Jadi pohon ini itu salah satu pohon kebanggaan saya lah intinya. Dulu saya itu beli pohon ini karena memang saya suka, jadi ada yang saya korbankan untuk membeli pohon ini. Yang mungkin kalau menurut saya, dulu pohon ini nggak seberapa lah, ibarat katanya, dibanding dengan perjalanan saya untuk mengangkat nama saya juga. Nah, ini juga salah satu pohon yang memang hari ini, pohon ini tuh hari ini tuh lagi digaung-gaungkan oleh salah satu pelopor bonsai Bali ya, masuk ke kelas dengan ketinggian itu ketinggian 8 cm. Jadi ini masuk ke kelas itu, dan hari ini dia punya kelas sendiri, di mana saya pun sebagai petani tertarik dengan yang hari ini lagi digaungkan. Jadi ini salah satu, memang ini baru setengah perjalanan juga. Dan ternyata pohon kecil itu sebetulnya kalau misalkan memang kita kita proses dengan baik, ternyata pohon kecil pun punya nilai. Pohon seperti ini pun punya nilai. Ya tentunya memang dari penawaran sudah lumayan lah. Kalau untuk saya sebagai petani, ada penawaran 1 juta pun ini sudah lumayan. Cuman memang saya berharap pohon ini masih saya akan lanjutkan sampai mudah-mudahan bisa jadi, dengan harapan ada nilai lebih lah untuk satu pohon kecil ini. Pemrograman bonsai yang ada di belakang saya ini, ya, di sini tuh kebetulan ada beberapa jenis tanaman yang memang sengaja saya program. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung ke belakang aja ya, sambil kita lihat-lihat. Nah, sahabat tani, ini adalah salah satu jenis pohon sancang yang memang sengaja kita program. Dulu ini pembesarannya dari kebun yang satunya di sana. Ini sudah masuk sekitar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ke sini kita program bikin tangan-tangan. Di mana ini harus proporsi ya. Nah, ketika memang si cabang yang kedua ini sudah proporsi, ini kita stop, kita potong. Nah, ini dulu tinggi juga ke atas. Nah, ini sudah kita potong. Tinggal ini PR-nya tinggal membesarkan ini untuk ke mahkota ini, dan untuk pembesaran cabang pertama ini yang masih kurang proporsi. Ini adalah salah satu programan saya dari jenis sancang. Nah, kalau ini jenisnya udah keberingin ya, beringin kimeng. Beringin kimeng itu beringin yang memang salah satu jenis beringin yang digemari sama pecinta bonsai di tanah air. Jadi ini tuh salah satu jenis. Ini sudah udah ngerangka lah, udah setengah jadi lah kita program.
Dan pada akhirnya memang karena kita itu sudah masuk di komersil industri ya, jadi pada akhirnya nanti ya ketika memang sudah ada penawaran yang pas akan kita keluarkan juga. Tuh, ini jenis beringin. Nah, kita bisa ada salah satu jenis lagi di sebelah sana. Sini. Nah, kalau ini salah satu jenis tanaman yang memang hari ini baru muncul salah satu jenis tanaman seng simbur Vietnam. Ini adalah salah satu di mana hari ini pasarnya lagi rame-ramenya. Salah satu jenis tanaman seng simbur ini yang hari ini belum banyak orang yang memiliki tanaman ini. Khususnya yang yang sudah punya rangka seperti ini. Ini udah 50% lah. Sebentar lagi bisa kita proses di pot. Salah satu jenis seng simbur Vietnam. Banyak lah. Ada beberapa puluh pohon yang memang kita program di sini khususnya untuk seng simbur. Potensinya sangat bagus ini untuk masuk ke industri ya hari ini. Karena belum banyak orang yang punya tanaman ini. Salah satu jenis seng simbur. Ada banyak sih, sampingnya juga nih. Kayak lohansung memang sengaja ini pembibitan dari kecil. Ini lohansung cincuan yang daun kecil. Memang pertumbuhannya sangat lambat. Tapi sesuai lah dengan dia pertumbuhannya lambat sesuai dengan dengan harganya sesuai. Lohansung cincuan daun kecil. Lohansung cincuan. Ya, mungkin hanya itu yang memang ada di kebun kita ini. Ya kebanyakan ini seng simbur semua, seng simbur. Kebanyakan seng simbur sancang. Sengaja kita program di sini supaya lebih cepat dia jadi bonsainya. Ini tuh kita mulai program mulai dari bibit untuk menghasilkan nanti material bonsai sampai tujuannya apa? Ini sebetulnya tujuannya dimasukin ke kebun dulu untuk mengejar ukuran besaran batang. Nah, ketika memang misalkan kalau ini sih karena memang jaraknya cuman 1 meteran, jadi kita ngejarnya nggak terlalu besar. Ini untuk ukuran mame semol, ya. Jadi kemarin itu kebetulan ini lagi musim hujan, musim tanam. Kebetulan kemarin itu dengan lahan segini, dengan jarak 1 meter itu masuk sekitar 250 pohon. Nah, ini usia tanam baru sekitar 1 bulanan, penanaman. Ya itu. Ada berapa jenis? Di sini tuh kebetulan memang ada satu jenis pohon aja, 2 jenis pohon. Ya, yang lebih dominan itu di sancang. Di pinggirannya ada pohon seng simbur ya. Di pinggirnya kita tanam seng simbur sengaja untuk untuk pembatas pohon. Jadi ini ada 2 jenis pohon. Karena memang jadi perbedaannya sebetulnya antara jenis sancang dengan seng simbur memang proses tumbuhnya memang berbeda. Kalau untuk jenis sancang ini termasuk jenis yang cepat pertumbuhannya. Kalau ini termasuk yang menengah lah, dibilang lambat juga enggak. Jadi memang ini hanya untuk pelengkap aja kalau seng simbur. Nah, itu Sobat Tani, salah satu perjalanan di mana saya mencintai hobi bonsai ini. Bila mana ada sahabat yang ingin memiliki bonsai, bisa hubungi kontak person di bawah ini. Dan terus ikutin channel Gema Tani. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.